Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rio Hotspot. Kita awali edisi kali ini dari yang lagi rame nih. Buntut kasus Putu Gede yang ditarik lagi ke Bayangkara FC cuma pakai surat tugas, alias Bayangkara FC ini nggak bayar ke Persib. Maka polemik pun makin memanas. Sebab katanya sih sejumlah pemain khususnya yang berprofesi sebagai polisi akan ditarik juga nih ke Bayangkara FC dengan cara yang sama, yakni dengan cuma pakai surat tugas. Ini Bayangkara yang pinter atau licik sih? Tentu saja nama-nama yang rawan adalah seperti M. Ferrari dari Persija, Kakang Rudianto dari Persib, Frankie Misa dari Persikabo, dan Rabani Tasnim dari Rans, dan juga sejumlah pemain muda lain yang ikut akademi kepolisian. Pertanyaannya, apakah para pemain yang kemarin ikut akademi kepolisian ini udah dilantik apa belum? Dan apa bisa Bayangkara seenaknya ambil pemain gitu aja? Kami pun nggak tahu ya, ini tuh cerdik atau licik sih. Bayangkara bisa aja nih ambil Ferrari, Kakang, Frankie, Rabani, dan secara gratis gitu, meskipun mereka ini ada kontrak di klubnya masing-masing dengan cara surat tugas. Kan bisa aja Bayangkara ini ngambil pemain ini dengan embel-embel. Kalau kalian mau lolos akademi, kalian harus mau gabung dengan Bayangkara. Nah, kalau sampai ini terjadi, yang salah siapa? Yang salah ya PSSI lah. Kenapa PSSI salah? Ya PSSI salah. Kenapa dulu mengesahkan ada yang namanya tim Bayangkara FC? Terus apakah para pemain ini mau? Ya pasti maulah. Meskipun mereka harus keluarkan duit sendiri nih buat bayar kompensasi kontrak mereka ke klub. Kan mereka juga yang ngundurin diri. Tapi kenapa mau? Ya sebab kita tahu lah, profesi pesepak bola ini nggak akan lama. Paling banter umur 35-38. Habis itu ya yang pinter ya buka usaha atau jadi pelatih, sementara yang bodoh yang nganggur. Sementara kalau jadi aparat kan udah tahu ya masa depannya jelas. Udah saya pensiun dari sepak bola masih tetap bisa kerja, masih tetap dapat gaji. Jadi ya inilah realitas sepak bola kita. Benar-benar carut marut. Ada tim siluman yang nggak tahu asal usulnya tiba-tiba main di Liga 1. Lalu ada tim yang bikin rusuh mulu tapi statusnya nggak jelas pun masih bisa tetap aman dan main. Dan ada tim yang dari institusi pemerintahan yang seenaknya. Kacau kan liga kita? Jadi siapapun yang akan jadi ketum PSSI-nya, sepak bola kita nggak akan pernah jadi liga profesional selama nggak dibongkar dari akar dan disusun ulang sedemikian rupa kayak di Liga Inggris. Tanpa polisi, tanpa orang klub di federasi, operator sendiri tanpa orang klub, TV sendiri, dan semuanya serba mandiri. Itu baru bisa jadi liga profesional dan liga industri. Kalau kita mimpi. Ngimpi. Dari Persija Jakarta, ini ada unggahan di instastory-nya pacarnya Oliver Bias nih. Doi ini bilang nih, semoga tim seperti Persija benar-benar membayar pemainnya. Nah, unggahan ini tuh seolah mengisyaratkan jika Oliver Bias ini tuh ngundurin diri ya, bukan dipecat dari Persija. Sebab Oliver ini tuh nggak digaji, gitu kali ya. Ini bukan kami loh yang ngomong ya, ini tuh berdasarkan ucapan pacarnya Oliver ya. Tapi apakah separah itu sih Persija? Kemarin Firza pun pundung sebab gajinya ditunggak. Ridho pun sama. Kok bisa sih tim sebesar Persija ini punya masalah kayak gini? Jadi berarti bener dong yang dikatakan oleh para Jackmania ini kalau mereka bilang ini manajemen Persija ini bobrok. Ingat, kami nggak lagi mengkritik Persija atau ngejelekin Persija lo ya. Kami ini mengkritik manajemen Persija lo ya. Nggak ada hubungannya dengan nama besar Persija lo ya. Tapi di sisi lain, ada sebuah fakta yang akan coba kami berikan nih soal Persija. Bergabungnya Gustavo Almeida di putaran 2 ini menambah deretan striker asal Brazil yang pernah membela Persija Jakarta. Yuk kita intip aja nih, ada siapa aja sih sejak 2017 para bomber Brazil yang pernah ada di Persija?
Yang pertama Reynaldo Elias 2016-2017 cetak 11 gol selama 1,5 musim di Persija. Yang kedua Adilson Alves 2017-2018 cetak 3 gol aja, itu pun 2 golnya dicetak di AFC Cup. Yang ketiga Ivan Carlos 2017-2018 pengganti Adilson Silva cuma cetak 1 gol aja. Yang keempat Bruno Lopez 2017 cetak 10 gol. Dan yang kelima Luis Junior 2017 cetak 3 gol. Nah, dari 5 penyerang Brazil yang pernah berkostum Persija, belum ada satupun yang mampu cetak dari 15 gol loh ya. Cuma mungkin Reynaldo Elias aja ya yang bisa cetak 11 gol, itu pun 2 musim. Jadi dalam 1 musim itu cuma Bruno Lopez yang bisa cetak 10 gol alias 2 digit di Persija. Nah, gimana nih sama Almeida? Bisa nggak nih cetak lebih dari 15 gol di Persija? Dengan catatan lo ya, 14 gol yang kemarin bukan dicetak di Persija lo ya. Dari Persib Bandung, ini makin banyak yang nanya nih, Bang, di Transfermarkt nama Gabriel Perez sama Asnawi Mangko Alam ini makin tinggi persentasenya ke Persib. Itu benar nggak, Bang? Oke, kami jawab ya. Ya emang benar. Kan kalian lihat sendiri tuh, angka di Transfermarkt itu naik terus ya. Masa saya bohong? Kan kalian lihat sendiri tuh. Di situ tulisnya kan 75%. Masa saya bilang 10% sih? Nggak gitu juga, Sapri. Maksud mereka itu benar nggak tuh rumor di Transfermarkt soal 2 pemain ini ke Persib gitu? Oh, itu. Oke. Transfermarkt itu bikinan manusia. Ya iyalah, masa bikinan setan sih. Maksudnya gini, Transfermarkt itu dapat data ini tuh dari data survei. Bukan dari survei pemilik klub lo ya, tapi dari survei banyaknya netizen. Jadi statistik banyaknya netizen yang merumorkan, maka persentase di Transfermarkt itu pun makin naik. Jadi semakin banyak yang merumorkan, maka semakin tinggi persentasenya di Transfermarkt. Soal kebenarannya ya cuma klub yang tahu. Kenapa Asnawi dirumorkan ke Persib? Kan kami udah bilang, salah satunya adalah karena faktor Persib lagi butuh bek kanan. Tapi kenapa Gabriel Perez dirumorkan? Ya kan Persib lagi butuh bek tengah juga. Terus kalau Gabriel Perez ke Persib, siapa yang terbuang? Ya antara Nick sama Beto lah. Masa siapa lagi sih? Ya itu mah orang juga udah tahu, Bang. Ya gimana yang emang kenyataan seperti itu? Kemungkinan Beto yang out. Sebab ada hal-hal yang bikin Beto ini nggak mungkin dipertahankan oleh Persib. Nggak mungkin bertahan lama di Persib. Apalagi jika Tyron nggak dipakai, otomatis Beto pun pasti akan out juga. Oh ya, BTW, buat Mamang Levi nih, aneh kecewa banget sama ente. Kemarin lawan Arema ente main jelek. Saat pemain lain main jelek, ente napa ikutan jelek? Kan ente lagi disorot. Apa udah nyerah nih mau main di Persib? Intinya gini aja deh ya, nikmatin aja semua rumornya, oke? Yang jelas kami sudah sering jelaskan nih, Nick akan habis kontraknya, DDS akan habis kontraknya, Beto pun habis kontraknya, Ciro Alves pun demikian, Levi habis masa pinjamannya. Sisanya itu keputusan pelatih dan pemain serta klub. Jadi kalau nanti ada nama-nama tadi yang dilepas oleh Persib, nggak usah kaget ya, sebab inilah sepak bola. DDS kabarnya fix merapat ke Barito Putra. Hah? Cius? Bukan DDS-nya Persib lo ya, tapi yang ini DDS plus S alias David De Santana Silva, striker asal Brazil berusia 27 tahun yang milik Kelantan United. David Santana ini kabarnya mau cabut nih dari Kelantan sebab doi ini nggak digaji di liganya Ipin Upin. Nah kabarnya doi ini mau main di Liga Wakanda kita nih. Dan katanya sih klub Barito lah yang paling santer akan dapatkan Santana. Kita bilang Santanya aja ya. BTW Santana ini buat gantiin siapa ya? Ya kalau menurut kami ya kemungkinan akan menjadi penggantinya Konate. Tapi ya kita lihat nanti ya. Tapi yang jelas kalau DDS atau Santana ini jadi ke Barito, maka akan terjadi perang DDS antara David Da Silva dan DDS David Da Santana.
Dari Piala Dunia U17, seperti kita tahu timnas U17 berhasil menahan imbang tim peringkat 33 dunia Ekuador dengan skor 1-1. Meskipun di laga ini kita tahu semua, kelemahan adik-adik kita ini adalah stamina dan fisik. Tapi hasil imbang ini patut kita syukuri, sebab dengan hasil ini, timnas Indonesia U17 ini menghancurkan semua prediksi para bandar judi bola dan sejumlah pengamat luar negeri yang mengatakan Indonesia akan dibantai oleh Ekuador. Cuma paling tidak dengan hasil ini atau di laga ini setidaknya ada 3 sejarah yang tercipta. Yang pertama, Arkan Kakak, pemain Indonesia pertama yang berhasil cetak gol di ajang Piala Dunia di semua usia. Kita pernah 2 kali ikut Piala Dunia, yakni Piala Dunia U20 dan U17, tapi belum satu pun bisa cetak gol. Dan Arkan Kakak jadi orang pertama yang bisa cetak gol di Piala Dunia, meskipun ini Piala Dunia U17. Yang kedua, poin perdana di Piala Dunia. Ya, selain gol perdana di Piala Dunia, ini pun poin perdana Indonesia sepanjang keikutsertaannya di ajang dunia ini. Sebab di 2 kali edisi keikutsertaannya Indonesia di Piala Dunia, Indonesia tak pernah raih 1 poin pun. Rekor yang ketiga adalah laga ini menjadi laga terbanyak yang dihadiri penonton sepanjang sejarah Piala Dunia U17 di semua edisi, yakni 47.523 penonton yang hadir di GBT, membuat rekor pertandingan terbanyak Piala Dunia U17 yang dihadiri supporter. Bahkan rekor ini tak akan pernah bisa disamai tuan rumah manapun di Piala Dunia U17. Kredit poin tentu diberikan pada kiper timnas U17 Ikram Al-Ghifari. Pemain ini nggak pernah tersorot media, tapi kiper ini mengingatkan kita pada Teja Paku Alam saat masih jaya-jayanya. Ya, Ikram adalah pemain asal Padang, sama seperti Teja Paku Alam. Ia adalah pemain dari Semen Padang FC di Liga 2. Penampilan Ikram di laga ini cukup memukau dengan sejumlah save-save krusialnya. Kami yakin usai Piala Dunia ini bocah pasti akan jadi rebutan tim-tim di Liga 1. Tapi intinya, paling tidak dengan hasil ini, harapan masih ada di timnas U17 melangkah masuk ke putaran 16 besar Piala Dunia U17.